Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video pembelajaran mengenai materi stoikiometri dengan dalam mata kuliah Kimia Terapan dengan dosen pengampu Bapak Samuel Martin Pradana, SST MTRT dengan seksi kelas 20221075051115. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Elois Aisyah, Hawa Zeta Riyadi, Nabila Zafira, Nadine Talaras, dan juga Reza Maharani Syafridah. Dengan topik pembahasan kami pada kala ini yaitu ada konsep dasar stoikiometri, massa atom relatif dan massa molekul relatif, konsep mol dan moralitas, stoikiometri reaksi, dan juga stoikiometri senyawa. Untuk yang pertama itu ada konsep dasar stoikiometri yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep dasar stoikiometri. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani yaitu stoichion, yang artinya mengukur. Stoikiometri juga diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi. Dapat dilihat seperti gambar di bawah ini adalah rumus dari stoikiometri. Stoikiometri dikemukakan oleh ahli kimia asal Jerman, Jeremias Benjamin Richter, 1762 hingga 1807 di akhir abad ke-19, di mana ia mengungkapkan bahwa perhitungannya didasarkan pada fakta bahwa atom tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Jumlah dan jenis atom sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Selanjutnya ada hukum dasar kimia. Terdapat 5 hukum dasar kimia, yaitu yang pertama hukum kekekalan massa yang dicetuskan oleh Antoine Lavoisier. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap yang dicetuskan oleh Joseph Louis Proust. Yang ketiga ada hukum perbandingan berganda yang dicetuskan oleh John Dalton. Yang keempat ada hukum perbandingan volume yang dicetuskan oleh Guy Lussac. Dan yang terakhir ada hipotesis Avogadro yang dicetuskan oleh Amedeo Carlo Avogadro. Sebelum kita memasuki materi stoikiometri, kita terlebih dahulu harus mengetahui atau memahami mengenai konsep kimia. Jadi konsep kimia ada 2, yang pertama ada massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Jadi pada tahun 1969, seorang sarjana asal Rusia bernama Dmitry Ivanovich Mendeleev menemukan atau dalam pengamatan terhadap 63 unsur menemukan atau menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Jadi apa itu massa atom relatif? Jadi massa atom relatif adalah massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan massa atom standarnya. Jadi apa standar dalam menentukan massa atom relatif ini? Yaitu menurut IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry, standar digunakan adalah atom karbon 12 atau atom karbon C12. Jadi perhitungan massa atom relatif ini atau AR merupakan perhitungan satuan massa atom yang dibandingkan dengan satu massa atom atau karbon dotnya ada massa molekul relatif. Jadi massa molekul relatif atau MR ditentukan sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu AR. Karena pada dasarnya MR ini didapatkan dari menjumlahkan massa atom relatif pada suatu unsur atau senyawa tersebut. Jadi kita jumlahkan AR yang dimiliki dari unsur atau senyawa tersebut yang nantinya akan menghasilkan MR. Jadi MR ini nanti akan digunakan dalam menentukan molaritas. Konsep mol adalah jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis atau berukuran kecil. 1 mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam satu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Dalam konsep mol, 1 mol suatu zat dinyatakan sebagai banyaknya zat tersebut yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 3 buah partikel. Hubungan mol dan jumlah partikel tersebut ditetapkan sesuai hipotesis Avogadro. Selain itu, massa 1 mol satu zat sama dengan AR atau MR yang dinyatakan dalam gram. Contohnya, ARC sama dengan 12 SMA, maka massa molar karbonnya sama dengan 12 gram per mol. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Konsep molaritas ini sering dikaitkan dengan stoikiometri larutan. Umumnya molaritas dirumuskan dengan M sama dengan N per V,
yang keterangannya yaitu M adalah molaritas, N sama dengan jumlah mol, dan V sama dengan volume larutan. Stoikiometri reaksi adalah ilmu pada bidang kimia yang membahas tentang hubungan kuantitatif antara zat reaksi dan zat produk. Stoikiometri reaksi sering digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi. Dalam bahasa Yunani atau patristik, kata stoikiometria digunakan Nikeforos untuk merujuk pada jumlah baris dari Perjanjian Baru kanonik dan beberapa apokrifa. Manfaat stoikiometri pada bidang industri busana itu berkaitan dengan pewarnaan tekstil, dan dalam pewarnaan tekstil itu dapat terjadi pencampuran antara unsur dan unsur sehingga menghasilkan senyawa, dan itu melalui proses reaksi kimia. Selain pewarnaan tersebut juga terdapat fungsi dari stoikiometri reaksi pada bahan pencucian pakaian seperti deterjen, pemutih, dan lain sebagainya. Stoikiometri senyawa ini adalah suatu hubungan antar unsur dan massa dalam suatu senyawa. Nah, stoikiometri senyawa bisa dihitung dengan dua rumus. Yang pertama ada rumus molekul dan yang kedua ada rumus empiris. Nah, rumus molekul adalah rumus yang sebenarnya dari senyawa. Kemudian ada rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana dari senyawa. Jadi dari beberapa uraian materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 1, dapat ditarik kesimpulan bahwa stoikiometri berfungsi sebagai untuk menentukan jumlah produk dan reaktan yang diproduksi atau dibutuhkan dalam reaksi yang diberikan, seperti contohnya dalam bidang tata busana yang digunakan dalam pewarnaan tekstil dan juga penggunaan deterjen pada pencucian bahan tekstil. Baiklah, sekian paparan materi dari video pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.